Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Damadani Arfan dari kelas 11-3, absen nomor 10. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi sejarah dengan judul Senendan, ketika pemuda dilatih untuk perang tetapi bangkit untuk bangsa. Coba bayangkan, kita hidup di Indonesia pada tahun 1943. Saat itu, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Usia kita mungkin masih sekitar belasan tahun, sekitar 14-22 tahun. Namun, kehidupan remaja pada masa itu sangat jauh berbeda dengan sekarang. Tidak ada kebebasan belajar seperti di sekolah modern, tidak ada waktu bermain dengan tenang, dan tidak ada jaminan masa depan. Sebaliknya, para pemuda dipaksa untuk hidup dalam disiplin keras, latihan fisik, baris berbaris, dan pendidikan semi militer. Semua itu dilakukan bukan untuk membela bangsa sendiri, melainkan demi kepentingan penjajah. Inilah awal cerita tentang Senendan. Senendan, yang berarti Korps Pemuda, adalah organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh Jepang pada masa kependudukannya di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 29 April 1943. Anggota Senendan berasal dari kalangan pemuda Indonesia berusia sekitar 14 hingga 22 tahun. Pada awalnya, pembentukannya, jumlah anggota Senendan masih relatif sedikit, yaitu sekitar 3.500 pemuda dan sebagian besar berada di Pulau Jawa. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah ini terus bertambah secara signifikan. Secara resmi, Jepang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Senendan adalah untuk mendidik dan melatih pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah airnya sendiri. Jika dilihat sepintas, tujuan ini terdengar baik dan seolah-olah Jepang peduli terhadap masa depan pemuda Indonesia. Namun kenyataannya tidak demikian. Pada saat itu, Jepang sedang terlibat dalam Perang Asia Timur Raya. Mereka membutuhkan banyak tenaga cadangan untuk memperkuat kekuatan militernya. Oleh karena itu, pemuda Indonesia dijadikan sasaran utama untuk mendukung kepentingan Perang Jepang. Melalui Senendan, Jepang mengerahkan tenaga pemuda sebagai barisan cadangan militer yang bertugas menjaga keamanan wilayah dan garis belakang pertahanan Jepang. Dengan kata lain, Senendan adalah alat Jepang untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Para anggota Senendan mendapatkan berbagai bentuk pelatihan. Mereka dilatih secara fisik dan mental, diajarkan baris berbaris, latihan ketahanan tubuh, serta dididik untuk memiliki kepatuhan mutlak terhadap perintah atasan. Disiplin yang sangat diterapkan keras dan hukuman sering diberikan bagi mereka yang dianggap pelanggar aturan. Tujuan Jepang sangat jelas, yaitu mencetak pemuda yang taat, kuat, dan siap dikerahkan kapan saja demi kepentingan militer Jepang. Agar organisasi ini berjalan dengan tertib dan mudah dikendalikan, Jepang menyusun sistem kepemimpinan Senendan secara langsung melalui pemerintahan daerah. Di tingkat Shu, ketua Senendan dijabat oleh Shuchokan. Di tingkat Ken, dipimpin oleh Kencho, dan seterusnya hingga ke tingkat yang lebih rendah. Dengan sistem ini, Jepang dapat mengontrol kegiatan Senendan secara ketat hingga ke daerah-daerah terpencil. Tidak hanya itu, Jepang juga memperluas keanggotaan Senendan. Bahkan dibentuk organisasi pemuda perempuan yang disebut Joshi Senendan. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang benar-benar mengerahkan seluruh potensi pemuda Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendukung kepentingan perangnya. Akibat pengerahan besar-besaran ini, jumlah anggota Senendan meningkat sangat pesat. Hingga akhir masa kependudukan Jepang, jumlah anggota Senendan diperkirakan mencapai sekitar 2 juta pemuda. Angka ini menunjukkan betapa masifnya mobilisasi tenaga pemuda pada masa itu. Namun, ada satu hal penting yang tidak sepenuhnya disadari oleh Jepang. Tanpa mereka sadari, pelatihan, disiplin, dan pengalaman organisasi yang diberikan kepada pemuda Indonesia justru menjadi modal berharga. Para pemuda mulai memiliki mental yang kuat, keberanian, rasa percaya diri, serta kemampuan berorganisasi dan bekerja secara terstruktur. Banyak anggota Senendan yang kemudian memanfaatkan pengalaman tersebut untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Beberapa tokoh nasional pernah menjadi anggota Senendan, antara lain Sukarni dan Latif Hendraningrat, yang kerap berperan penting dalam peristiwa menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Disinilah letak ironi sejarah.
Senendan memang dibentuk sebagai alat penjajahan dan kepentingan perang Jepang. Namun, di tangan pemuda Indonesia, organisasi ini justru menjadi tempat belajar, menempa mental, dan mempersiapkan diri untuk perjuangan yang sesungguhnya. Pemuda Indonesia tidak hanya menjadi objek penjajahan, tetapi juga subjek sejarah yang mampu mengubah keadaan. Dari organisasi bentukan penjajah, lahir generasi muda yang kelak berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagai penutup, sejarah Senendan, kita dapat mengambil satu pelajaran penting, yaitu bahwa pemuda memiliki peran besar dalam menentukan arah bangsa. Bahkan, dalam tekanan dan keterbatasan sekalipun, pemuda Indonesia mampu bangkit dan mengubah pengalaman pahit menjadi kekuatan. Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya dibentuk oleh penguasa, tetapi juga oleh pemuda yang berani belajar, bertahan, dan melawan demi bangsanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.